Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Sudah mandi belum? Sebelum kita belajar, kita ngapain? Ada yang masih ingat? Berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Ya, biar kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran atau ilmu. Silahkan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar anak-anak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak ibu berdiri. Oke, silahkan duduk. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siapa kalian untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita tepuk semangat lagi ya. Biar makin semangat belajarnya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Belajar apa kalian kemarin? Tentang apa? PPKN? Oh iya, sekarang belajarnya sama Bu Guru. Perhatikan ya. Sudah siap belajarnya? Oke. Hari ini kita belajar tentang mata pelajarannya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu nggak arti dari coding itu apa ya? Ada yang tahu? Apa ya coding itu? Tentang apa? Tentang belajar komputer. Ada lagi? AI. Apa lagi? Coding itu adalah proses menulis instruksi bagi komputer. Sedangkan kecerdasan artifisial atau disingkat KA atau AI adalah bidang ilmu yang membuat mesin mampu berpikir dan belajar seperti manusia.
Nah, hari ini Ibu minta kalian fokus mengikuti pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan topik berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada tiga. Yang pertama nanti yang pertama itu nanti kalian dapat mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu nanti kalian dapat menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Yang ketiga, kalian dapat merancang langkah-langkah penyelesaian masalah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya, kalian pernah tidak mengalami kesulitan? Pernah? Saat apa kalian mengalami kesulitan? Saat apa? Saat pakai motor, apalagi? Belajar, apalagi? Oh, rebah dari mobil, apalagi? Oh, rantai putus, itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian kalau sudah mengenal cara berpikir komputasional, kalian dapat memecahkan masalah yang kalian alami. Bu Guru punya pertanyaan, pernah nggak kalian bantu mama atau bapaknya bikin mie instan di rumah? Pernah. Ada yang tahu nggak langkah-langkahnya apa ya yang pertama? Siapkan apa? Yang paling utama kemana dulu kita? Beli apa dulu? Beli mie. Habis itu? Beli mie pasti dibayar lah ya. Ambil air diisi. Terus dinyalakan kompornya. Habis itu tunggu airnya mendidih, baru dimasuk. Sambil nunggu minyak masak, bumbunya sudah disiapkan di mana? Di mangkok. Kalau sudah berapa menit sudah masak, baru diangkat, dituangkan ke mangkok. Habis itu jadi deh. Itu adalah langkah-langkah membuat mie instan. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, pasti dia kan apa bilangnya? Gosong. Iya, gosong, nggak tahu masak. Kalian akan menyimak penjelasan lewat video. Ya, Ibu harap kalian betul-betul menonton dan menyimak. Iya, enggak apa-apa. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada berpikir komputasional, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar berpikir komputasional. Pernahkah kalian merasa kesulitan saat harus mengerjakan tugas yang rumit, seperti merencanakan acara besar atau membuat jadwal kegiatan yang padat? Atau pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana aplikasi navigasi seperti Google Maps bisa menemukan rute cepat? Atau bagaimana asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant bisa memahami perintah suara kita? Semua hal tersebut, mulai dari penyederhanaan masalah sehari-hari hingga teknologi canggih yang kita gunakan, melibatkan satu hal penting, berpikir komputasional. Ini adalah cara berpikir untuk mencapai masalah besar dengan membaginya menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dikelola, menemukan pola, menyusun langkah-langkah yang jelas, dan menyamaratakan solusi. Mari kita pelajari bersama, karena berpikir komputasional bukan hanya untuk ahli komputer, tapi untuk kita semua.
Berpikir komputasional adalah metode yang kita gunakan, sedangkan coding adalah alat untuk mengimplementasikan solusi dari cara berpikir tersebut. Sudah mulai kenal berpikir komputasional? Ternyata selama ini kita sudah melaksanakan, sudah melakukan, tinggal kita memperdalam ilmu. Sekarang kita nonton video yang kedua. Ya, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Bu minta tolong disimak ya, betul-betul ya. Implementasi dalam 4 metode serta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dibahas. Oke. Ini contoh kasus masalah mencuci pakaian. Yang di video sebelumnya kalian sudah mendengarkan penjelasan itu, apa itu tentang berpikir komputasional. Terus yang video yang kedua, kalian sudah menonton contoh kasus permasalahan mencuci pakaian. Ada berapa tahapan berpikir komputasional? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritme. Tadi yang video yang pertama tentang mencuci pakaian. Kalau dekomposisinya, yang pertama kita harus memilah pakaian. Terus yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk mencuci itu apa aja ya? Mesin cuci, sabun, deterjen, apa lagi? Air, molto. Kalau yang nggak punya mesin cuci pakai apa? Sikat. Apalagi yang besar? Baskom atau bak. Terus yang kedua, proses mencuci. Kalau yang proses mencuci menggunakan mesin berarti dia harus tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Kalau dia mencuci dengan tangan berarti dia harus tahu apa? Menyikat. Terus yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu yaitu kita mencuci memerlukan air. Terus itu menyiapkan deterjen. Yang ketiga, menyalakan mesin. Yang keempat, memasukkan pakaian ke dalam tabung dan seterusnya. Kita mencuci berapa kali, caranya pun pengenalan polanya seperti itu. Oke, terus yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu membuang hal-hal yang tidak penting. Seperti tadi di penjelasan videonya, gak usah berpikir hanger itu terbuat dari apa ya. Karena mengetahui hanger terbuat dari apa tidak mempengaruhi proses mencuci. Ya, kita harus fokus sama kegiatan mencuci. Terus yang keempat yaitu algoritme mengurutkan
pemecahan dari mencuci dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Yang pertama apa tadi? Memilah pakaian. Terus menyiapkan alat seperti deterjen. Terus memasukkan pakaian yang sudah diisi air. Terus itu habis itu kita cuci, putar itu sesuai dengan durasi. Kalau misalnya cuciannya banyak berarti durasinya agak lama. Habis dicuci terus diapain? Dibilas. Habis dibilas diapain? Dikeringkan dulu kalau punya mesin cuci. Habis itu dijemur. Habis dijemur diangkat. Habis diangkat dilipat atau digosok. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Kenapa kalian perlu belajar coding dan kecerdasan artifisial? Karena generasi kalian adalah generasi anak bangsa yang harus cerdas. Ya, tugas selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Oke, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan bertahap. Unsur berpikir komputasional ada? Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Masalah yang besar ke kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan. Yang ketiga, abstraksi, mengambil yang inti saja, yang penting saja. Yang keempat, algoritma, langkah-langkah solusinya. Oke, sekarang Bu Guru akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Wah, semangat gak masih belajarnya? Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Kelas 5. Kelas 5. Siapkah kalian untuk belajar? Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 1 yaitu menyusun langkah sikat gigi. Nanti kalian, itu kan ada gambarnya tuh. Kalian menggunting terus ditempel dengan urutan yang benar. Jangan yang belum sikat gigi langsung odolnya disimpan. Oke? Perhatikan kelompok 2. Tolong perhatikan. Kelompok 2 mengerjakan langkah mencuci tangan. Sama. Kalian gunting, kalian ditempel, habis itu kalian maju ke depan mempresentasikan. Sudah siap? Namanya tugas kelompok harus dikerjakan secara apa? Bersama-sama. Ya, ada yang tulis nama anggota kelompoknya. Boleh, iya. Kecil-kecil aja, nak. Digunting semua. Kita
Panggil kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kalimat internet. 1. Bahasa internet dengan air bersih. 2. Itu membawa sabun tangan sebelum makan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan air. 4. Fokus pada ayat surah dari 5. Bilas tangan dengan air mengalir. Lalu goyangkan tangan dengan tepung sekawat kopi. Kelompok 2 adalah Oh iya, kelompok. Supriyansa, Olive, Melvi, Wakli, dan Uji. Kelompok 2 bisa. Kelompok 2 bisa. Kelompok 2 yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sikat gigi. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ikat permukaan gigi bawah. 3. Ikat permukaan gigi atas. 4. Gunakan gerakan mempermudah. 5. Sikat dengan gerakan naik turun. 6. Membersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyuman gigi yang bersih. Anggota 1 sama, 2 lupa, 3 dari 4 kuman. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1 bisa. Oke, beri dia tepuk tangan. Oke, sudah mulai duduk. Beri dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, kalian sudah maju ke depan. Sudah bisa berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Kelompok 1 tadi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyusun langkah sikat gigi. Terus kelompok 2 mencuci tangan. Ada yang mengalami kesulitan? Awal-awal mengalami kesulitan. Namanya kerja kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Oke, tugas selanjutnya yaitu ada tugas selanjutnya. Tugas individu. Tugas individunya yaitu apa? Membuat teh manis. Bu guru sudah siapkan lembar kerjanya. Tinggal kalian mengurutkan dengan cara memberi nomor 1 sampai 7. Ngerti? Tadi kan udah tahu cara membuat mie, sudah tahu cara mencuci. Sekarang kalian mengerjakan tugas mandiri. Siapkan pulpennya, Nak. Ya, di situ sudah dikasih contoh.
Contoh yang pertama, langkah yang pertama kalau kita membuat teh yaitu merebus air hingga mendidih. Itu poin nomor 1. Tulis nama ya. Selesai boleh dikumpul. Yang sudah boleh kumpul. Tanggal 18. Sudah semua? Kelas 5. Kelas 5. Oke, siapkah kalian untuk belajar? Mana gantengmu? Mana cantikmu? Mana gantengmu? Mana senyummu? Mana tawamu? Oke, kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional. Jadi kalian sudah tahu arti dari berpikir komputasional itu yaitu dengan berpikir berstruktur dan logis dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Gunanya apa ya berpikir komputasional? Ada yang tahu? Gunanya apa? Membantu kita untuk menyelesaikan pelajaran yang mengalami kesulitan dalam belajar. Apalagi? Masalah sehari-hari dengan lebih mudah dan benar. Senang enggak tidak hari ini belajarnya? Ada yang sedih? Ya, Ibu harap di rumah kalian jangan lupa apa? Belajar. Jangan lupa membantu orang tua. Ya, sayangilah orang tua kalian dengan cara yang perempuan mencuci piring, apalagi nyapu, masak, jaga adik. Kalau anak laki-laki, kalau anak laki-laki sama halnya. Mau laki-laki perempuan menyapu itu laki-laki harus bisa, memasak harus bisa, karena koki itu kebanyakan juga laki-laki. Jangan bilang, saya ini laki-laki tidak boleh masak. Tidak seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama membantu orang tua. Harus bisa cuci piring, cuci baju, karena kalian besar nanti suatu saat bisa kuliah ke Jawa, ke Samarinda, dan akan ngekos. Makanya dari sekarang kalian harus mandiri, harus bisa berpikir seperti komputer, berpikir komputasional. Silakan alat tulisnya disiapkan, dirapikan. Ya, sudah dirapikan tasnya. Silakan dipasang tasnya. Sudah? Yang laki-laki silakan rambutnya dibaiki biar kegantengannya terlihat terpampang nyata. Yang perempuan jilbabnya dirapiin. Sudah siap? Sudah siap pulang? Sebelum pulang kita ngapain? Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberi
keselamatan sampai di rumah dan diberi kesehatan untuk kembali lagi sekolah. Ingat pesannya Bu Guru, bantulah orang tua kalian, sayangilah orang tua kalian. Jangan lupa yang muslim, jangan lupa sholat, mengaji. Begitupun yang Kristen Katolik, jangan lupa beribadah. Oke, yang ketua kelasnya silakan pimpin doa. Oke, kelompok 1 boleh pulang. Kelompok 2.